Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun sejumlah strategi dalam rangka untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Apa saja strateginya? Rekan saya Abdi Azwar Sahi akan memaparkannya untuk Anda. Abdi, silakan. Baik, terima kasih Sumi dan selamat siang pemirsa. Kemenparekraf akan menerapkan 3 strategi dalam mempercepat pemulihan pariwisata di Indonesia. Apa saja 3 strategi tersebut? Mari kita lihat data dan faktanya di grafis berikut ini pemirsa. 3 strategi percepatan pemulihan pariwisata. Yang pertama adalah strategi inovasi. Di mana dalam strategi inovasi ini pemirsa, dengan menggunakan teknologi, di mana dalam strategi inovasi ini dilakukan pendekatan big data, kemudian juga ada pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan, serta juga memastikan para pelaku sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini bisa bertahan dan juga berkembang. Selanjutnya yang kedua adalah strategi adaptasi, di mana dalam strategi adaptasi ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini mengedahulukan kesehatan dan juga keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan juga di setiap lini ekonomi kreatif. Dalam strategi adaptasi khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini salah satunya untuk memastikan sertifikasi CHSE yaitu cleanliness atau kebersihan, kemudian juga ada health atau kesehatan, safety atau keamanan dan juga environment sustainability atau kelestarian alam. Di mana pemirsa sertifikasi ini memberikan jaminan kepada masyarakat ataupun kepada wisatawan bahwa produk dan pelayanan wisata yang diberikan adalah sesuai standar protokol CHSE ini. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan semua pihak dan juga stakeholder khususnya di industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah pemirsa, di grafis berikutnya kita juga akan melihat selain 3 strategi ini, pemerintah dalam hal ini juga Kemenparekraf tengah menyiapkan langkah dan juga tahap untuk meningkatkan kinerja pariwisata. Kita lihat langkah yang pertama, ini ada mempercepat penyelesaian infrastruktur. Di mana dalam proses penyelesaian infrastruktur ini juga nantinya pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan dan juga penyelesaian infrastruktur terutama bagi bagian ataupun daerah yang merupakan salah satu tujuan dan juga destinasi wisata yang saat ini tengah difokuskan oleh pemerintah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mendorong perkembangan atraksi wisata antara lain di wilayah perbatasan atau cross-border tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik. Kemudian untuk langkah yang ketiga adalah meningkatkan ataupun peningkatan kualitas amenitas. Ini dilakukan melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni seperti di Danau Toba dan juga di Borobudur. Dan yang keempat, pemerintah juga akan memperkuat promosi wisata ataupun dengan skala promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal atau length of stay para wisatawan mancanegara. Kemudian langkah yang kelima adalah mendorong investasi dan juga pemilihan dalam pengembangan destinasi serta peningkatan sumber daya manusia pariwisata, perbaikan dukungan data dan juga informasi seperti diantaranya penerbitan publikasi standarisasi dan juga kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisata mancanegara. Dari langkah kelima kita berpindah ke strategi ataupun langkah yang keenam yakni menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan juga membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah. Dan langkah yang terakhir adalah penerapan protokol kesehatan. Ini juga sangat penting pemirsa. Protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa ditawar termasuk dalam industri pariwisata. Oleh karena itu pariwisata berkualitas yang berkomitmen kuat menegakkan protokol kesehatan ini terus digalakan oleh pemerintah pusat. Dan di grafis yang berikutnya, Kemenparekraf juga menyusun strategi yang disebut 5 quick win di tahun 2021 ini. Apa saja 5 quick win atau 5 quick win ini? Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan. Ini berbagai upaya untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif di masa pandemi terus dilakukan. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M seperti menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Protokol kesehatan ini pemirsa harus diperhatikan agar pariwisata ini bisa pulih kembali. Kemudian yang kedua adalah akselerasi sertifikasi protokol CHSE
BSI. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa protokol ini merupakan salah satu sertifikasi protokol yang cukup penting bagi para pelaku wisata untuk menjamin para wisatawan bahwa produk wisata yang dihasilkan ini sudah melalui standarisasi baik itu dari protokol kesehatan ataupun kebersihan dan juga kelestarian alam di masa pandemi ini. Yang mencakup tadi sudah saya sebutkan ya sertifikasi CSS ini di slide yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah crowd control atau pengaturan pengunjung maksimum ini dalam satu tempat. Ini harus dilakukan dengan intervensi teknologi. Ini juga penting untuk protokol kesehatan menjaga jarak ya. Jadi pengaturan pengunjung maksimum ini akan diterapkan dalam 5 quick win di 2021. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan atraksi dan daya tarik baru di Indonesia. Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa Indonesia memiliki beragam potensi, diantaranya wellness tourism, ada juga culinary tourism, sport tourism, edu-tourism, serta wisata berbasis alam atau ekoturism. Kemudian yang terakhir, nantinya pemirsa bidang pemasaran ini tidak lagi melakukan pemasaran secara global, akan tetapi dari database melalui big data. Pemasaran akan dilakukan secara targeted dan juga segmented. Dalam pemasaran ini, Kemenparekraf ingin menciptakan rasa aman dan juga nyaman pada wisatawan, khususnya dalam kampanye Indonesia Care atau I Do Care. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk berwisata dalam negeri dengan program unggulan dengan hashtag di Indonesia aja. Nah, dari langkah-langkah ataupun persiapan yang sudah diterapkan dan disiapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenparekraf, untuk kembali menghidupkan roda perekonomian, kita akan melihat data kunjungan wisatawan mancanegara di grafis berikutnya. Ini sebenarnya sudah sejauh mana, sudah seberapa besar capaian kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia untuk periode Januari dan September. Kita lihat datanya pemirsa di tahun 2020 yang lalu. Ini capaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya berada di angka 3,56 juta. Jika kita bandingkan datanya pada periode yang sama, artinya dari bulan Januari hingga September di tahun 2019, ini ada kunjungan sebesar 12,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Artinya di tahun 2020 ini ada penurunan sebesar 70,57% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan tentunya dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata ini membuat Kemenparekraf menyesuaikan proyeksi kunjungan wisata mancanegara pada 2021 sebesar 4 hingga 7 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu untuk mencapai target awal 2020 sebesar 18 juta ini diproyeksikan akan terwujud pada 2025 mendatang. Nah pemirsa, bagaimana fokus pemerintah dalam memulihkan roda pariwisata di Indonesia? Berikut kita simak pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Destinasi-destinasi super prioritas ini harus jadi destinasi wisata pilihan kita. Destinasi-destinasi kita baik yang ada di NTT, di NTT itu di Manggarai Barat ada Labuan Bajo yang world class, maupun di Sulawesi Selatan juga. Destinasi wisata yang luar biasa mulai dari Pulau Selayar, saya udah keliling sampai ke Toraja, maupun banyak sekali peluang-peluang. Dan ini kita melihat ekosistem ini harus dibangun. Dan kita canangkan agar nanti di tahun selanjutnya kita menjadi destinasi wisata pilihan di Asia Tenggara. Pemirsa, tentunya dalam berwisata di masa pandemi ini peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan ketat saat berada di tempat wisata. Protokol kesehatan 3M seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan perlu disiplin untuk dilakukan agar Anda dapat tetap menikmati wisata dengan sehat, aman, dan juga nyaman. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Abdi Azwar Sahi untuk pemaparannya dan